Hai, nama gue Alfi. Gue harap lu semua masih pada ingat sama gue. Pengennya sih kayak gitu. Nah, di sebelah gue ini ada motor Kawasaki Ninja tipe RR Old 150cc tahun 2011 yang dimana ini Ninja CKD. Kenapa 2 tak? Jujur, zaman gue sekolah itu gue paling benci yang namanya motor 2 tak. Karena gue nggak suka asapnya berisik segala macem. Bahkan saudara gue ada yang punya Ninja kayak gini, gue nyebutnya itu Ninja berisik. Soalnya gue nggak tahu itu tipenya tipe apa pada saat itu ya, karena gue tuh belum suka sama motor ini. Kenapa Ninja RR Old? Bukan karena mesinnya yang kenceng, punya super kips, atau gimana-gimana, karena gue tuh suka banget yang namanya sasisnya dia. Dari mulai kaki-kakinya itu stabil banget, sasisnya itu bener-bener gue suka banget deh karakternya. Ninja pertama gue itu tentunya yang masih dibeli oleh bokap gue adalah Ninja 250cc tipe karburator tahun 2009. Dulu bokap gue itu beli Ninja 250cc itu brand new. Nah, ini fotonya di sini nih. Ninja bokap gue dulu. Gue tuh pakai Ninja itu berasa udah gagah banget tuh. Waktu gue SMA pakai motor gituan kan. Terus ada karena satu dan lain hal yang akhirnya bokap gue memutuskan untuk motor itu dijual. Jujur lumayan sedih sih. Ya kangennya adalah sama tuh motor. Kangen ngebutnya, kangen ya belok-belok gitu kali ya. Soalnya kan bannya udah batlaks juga tuh. Gue bisa suka sama Ninja terutama untuk yang tipe kayak begini nih, yang 2 tak itu, karena pernah di suatu hari, tepatnya Februari tahun 2017, itu gue lagi jalan-jalan sama bokap gue di daerah Karawaci, ya suatu mall di daerah sana, pasti kalian tahu. Gue ngeliat pameran Kawasaki, dari mulai yang trail, yang moge segala macem. Tapi gue sama bokap gue kayak gimana ya, ngeliat Ninja 150 itu kayak anjrit, ini motor keren banget ini. Saat itu sih menurut gue RR New kerennya pol banget ya. Nih contohnya kayak di sini nih, gue ngeliat Ninja RR New yang gue liat itu tipenya special edition, warnanya hijau dan putih. Yaudah tuh bokap gue sampai nanya-nanya ke salesnya harganya berapa, DP-nya segala macem. Dan mungkin dia karena saking naksirnya juga, dia tuh sampai naikin motor ya begini. Gue juga begitu sih, sampai naikin motor ya. Anjir tuh motor gila, keren banget nih motor. Gue kan ngeliat bokap gue tuh kayak suka kan sama nih motor. Ya udah, gue bilang udah ya beli aja nih motor. Lagi pula kan mirip motor ayah yang dulu nih, Ninja 250. Modelnya tuh mirip banget sama Ninja 4 tak dulu bapak gue ya, yang warna merah itu. Terus dia bilang, aduh jangan dulu deh, soalnya uangnya masih kepake untuk segala macem keperluan yang lain. Ya saat itu gue jawab, oh ya udah nggak apa-apa. Gue tinggalin boot Kawasaki itu, ya tentunya dengan perasaan yang agak sedih lah ya, karena belum bisa milikin itu motor. Terus gue langsung berkaca nih di dalam hati. Gue langsung ngomong di dalam hati pas lagi ninggalin itu motor, udah ya ayah, simpen aja duitnya, biar sedih sumpah. Ayah nggak usah beli motor itu, nanti biarin aku aja yang beli motornya pakai duit aku sendiri. Udah ayah simpen aja duitnya gitu. Dan itu kan kejadian ngelihat di booth pameran itu kan 5,5 tahun yang lalu ya, 2017. Kenapa gue baru punya ini motor tuh tahun 2022, karena ya di saat pengen gue beli Ninja, ya kayak ada aja gitu halangannya. Gue mesti ngerapin yang lain dulu. Terus ya udah, dengan terpaksa gue belum bisa milikin ini motor ya dari tahun-tahun kemarin. Nah, masih seputar kenapa gue ngambil 2 tak, karena gue juga inget-inget dulu bokap gue tuh pernah punya RR King
tipe Cobra tahun 83. Jadi Ninja pertama gue adalah Ninja SS yang gue beli pakai uang gue sendiri. Ini dia fotonya nih. Ini motor nggak sengaja kejual karena gitu dah. Motornya ditawar orang dan kebetulan harganya cocok. Ya udah, mau nggak mau gue lepas. Jujur gue suka juga sih sama tuh motor, maksudnya ada kangennya lah. Jadi Ninja gue ini standar tapi ada yang disentuh gitu loh. Modifnya tuh nggak gimana-gimana yang head on atau apa, karena gue nggak mau yang berlebihan aja ya. Kayak misalnya spion masih pada tempatnya, plat nomor masih gue pasang, jok aja nih masih kayak begini gitu loh, masih yang kayak bantal begini, gue biarin aja. Terus ini nih footstep masih gue biarin. Gue tuh pengennya Ninja dulu tuh, gue tuh tampilannya kalem gitu loh, culun lah, culun. Nah, dari mulai sektor yang paling kelihatan dulu kali ya, kaki-kaki. Velg, gue pakai Virosi tipe Derrick. Lebarnya tuh kalau nggak salah depan 2,5, belakang 3. Ban gue pakai Rosso Corsa 2, depan 90, belakang 110. Soft compound. Arm belakang gue pakai Bipro, shock belakang gue pakai Moto1. Stabilizer steering damper lah ya, boleh dibilang. Depan gue tuh pakai matris yang karbon. Untuk pengereman paling atas gue pakai Nissin Samurai. Di bawahnya gue pakai PSM yang 320. Nah, lagi-lagi nih, gue pengennya nggak kelihatan diganti. Lu lihat aja tuh warnanya hitam kayak gitu tuh di PSM ya. Soalnya kan dia ada 2 tipe. Yang hitam yang kayak gue gini sama yang orange apa kuning kalau nggak salah dah. Gue tuh pengennya nggak kelihatan gitu loh. Kanvas rem, kalau nggak salah gue pakai Daytona deh. Selangnya TDR karbon, ya yang murah-murah aja lah. Begitu juga pengereman belakang, cuman master rem belakang masih standar. Gue cuman ganti disc PSM doang, selang rem, TDR sama kayak depan, cuman yang belakang lebih pendek. Karena kan kalau misalnya selang rem disamain, pas lu tempel yang di belakang, lu bakal ngelilit-lilit banget tuh si selang remnya. Footstep nih, gue pakai Nui. Katanya sih Nui first gen ya ini. Dia tuh orang-orang ngomong Nui first gen tuh build quality-nya tuh lebih, boleh dibilang lebih unggul kali ya dibanding Nui-Nui berikutnya. Rantai gear set gue pakai Triple S ukuran 428, depannya standar 14, belakangnya 40. Karena kan Ninja RR tuh standarnya belakangnya 39 ya. Dan menurut gue tuh terlalu kecil aja ya, terlalu berat kali bawahnya. Oh ya, ini behel, gue pakai Ninja SE. Kalau kalian tahu tuh Ninja SE yang Gen 4 ya, yang pantatnya tajam. Air scoop juga gue udah pakai karbon. Radiator gue pakai Spark. Soalnya kenapa gue pakai Spark? Tadinya gue nggak kepikiran buat ganti radiator, kayak gue biarin standar aja gitu loh. Tapi gue lagi jalan malam-malam, lagi open kips tuh gue baru sekali 2 kali doang, kok temperatur udah setengah. Gue langsung curiga di situ. Apa jangan-jangan? Gue pertama mikir water pump, bukan ke radiatornya dulu. Gue sempet nanya ke temen gue, Lang, ini gimana? Kok gue baru narik 2 kali open kips, kenapa temperatur gue naik? Terus dia langsung bilang, kayaknya radiator lu udah masalah. Soalnya pas gue kan bawa nih motor ke bengkel, posisi gue tinggal, dan ternyata di situ radiator gue emang udah kena. Jadi gue nggak tahu tuh. Jadi si mekanik gue itu lupa bilang ke gue, Mas, ini radiatornya udah kena nih, harus diganti. Nah ya udah, gue mutuskin ya terpaksa nggak terpaksa sih, soalnya cakep juga lah ganti radiator, nggak ada salahnya. Selangnya gue pakai iTech, soalnya gue beli udah sepaket tuh, warna biru. Nah menurut gue dengan radiator Spark ini aman banget lah ya. Gue udah jalan siang-siang segala macam, muter-muter Jakarta macet, itu tuh temperatur masih di bawah 1/4, di atas garis dikit. Kalau mesin gue bener-bener full standar ya, bahkan Ninja ini nih mesinnya masih segel. Cuman paling mainin di karbu aja, gue pakai KX 100 ya. Pokoknya kodenya yang selain
16-17 tuh kalau nggak salah, berapa gitu, kayak 100. Pilot jet main jet gue sesuaiin. Karena kan kemarin gue sempet colok tuh karbunya. Gue pengen nyoba dulu nih, kalau nggak diganti belum karbunya masih standar dalamannya. Ternyata atasnya itu kering banget, gue ngeri nge-gym aja saat itu. Yaudah gue mutusin buat balik bengkel lagi, buat nyesuaiin spuyernya ya. Nah ya udah gue mutusin buat balik lagi ke bengkel. Kan karbu PWK ini KX udah gue colok tuh. Nah itu tuh tarikan atasnya kering banget. Yang nggak banget sih, tapi ngeri aja gitu loh, termasuknya kering. Ya udah gue mutusin buat balik ke bengkel lagi, buat diskusi sama mekanik. Ini yang enak kira-kira pakai spuyer tipe apa ya, sama merek apa. Ya udah akhirnya gue dapet mereknya KTC kalau nggak salah. Iya KTC. Ukurannya ya segitulah, dinaikin dikit. Nah oke tuh, karbu udah beres. Paling gue tinggal sempet waktu itu gue cek businya. Wah gaswat dah pokoknya. Itu ternyata busi yang di motor gue tuh nempel. Masa busi Suzuki Carry yang tipenya BP5ES ngeri-ngeri juga kan gue. Ya udah di situ sekalian gue belanjain busi sama mekanik gue. Gue pakai busi BR8 EGP yang dimana itu tipenya di atas standar ya, platinum. Dia tuh tipenya masih di bawah iridium tapi di atas dikit dari busi standar. Paling itu aja sih. Gue lupa kalau perintilan kecilnya gue ngapain aja nih motor. Gue inget tuh yang gede-gedenya doang tuh yang kelihatan sama gue. Oh iya gue lupa, knalpot gue pakai iTech yang ukurannya 40 tipe C, bahannya dia stainless. Kenapa gue ambil 40? Karena gue mikir juga spek motor gue tuh masih standar ting-ting. Takutnya kalau gue pakai big fall atau apa, bawahnya mungkin gue takut nggak dapet aja kali ya. Nah ini nih silencernya gue pakai iTech. Oh iya, perintilan yang kecilnya lupa gue tadi. Kayak depan udah gue pasangin preload B-Pro itu karena gue biar ngincar stiffnya aja ya. Sok belakang gue pakai Moto One, maksudnya tuh depan belakang biar kayak imbang aja gitu loh ngayunnya, nggak yang depannya empuk atau belakangnya keras, atau depannya keras belakangnya empuk. Oh ya, di mesin gue selain ganti karbu, gue udah pasang coil YZ. Gue suka coil YZ tuh karena gue demen apinya aja yang gede ya, dan itu tuh nggak percuma ternyata. Torsinya sih berasa banget gue pakai coil YZ. Sempet tuh kemarin gue habis pasang coil YZ kan sendiri di rumah. Ternyata gue pakai muter-muter komplek, motor gue mati. Itu udah gue cek segala macam sama bokap gue, buka-buka tangki kan, gue berdua sama dia. Terus ya udah akhirnya, wah dek, busi kamu mati nih, kayaknya apinya kegedean atau gimana lah. Ya udah, gue terpaksa saat itu sementara coilnya tuh gue standarin dulu pakai coil bawaannya si Ninja, dan untungnya gue masih punya busi cadangan. Beberapa harinya gue baru inget, oh iya gue kan pakai kabel setan di deket coil gue. Kayaknya itu dah. Kan coil YZ tuh apinya udah gede banget. Nah terus dicolok kabel setan lagi. Nah itu dia yang bikin businya nggak kuat. Soalnya kan kenapa gue pakai kabel begituan, soalnya biar pas pakai coil standar tuh apinya lebih gede dikit aja. Nah ternyata pas gue pasang YZ udah gitu digempur sama kabel setan, yang ada businya malah kalah, terlalu gede apinya. Ya udah, gue coba copot si kabel setannya, gue balikin lagi coil YZ tanpa bantuan si kabel setan itu. Gue coba lagi starter motornya, alhamdulillah habis itu langsung nyala. Oh iya, gue lupa lagi kan tadi, mas rem atas gue pakai Nissin Samurai yang tipenya itu radial. Nah handle kopling gue pakai Z900, Z900, 636, Z800, Z1000, itulah pokoknya sama. Gue lupa tipenya ZZ berapa, banyak banget dah Ninja tuh Kawasaki, ZZ-an. Sampai bingung gue tipenya. Maksudnya tuh
gue pakai handle kayak gitu tuh maksudnya biar match aja loh kiri kanannya sama-sama chrome. Kalau gue tetap pakai standar kayak belang aja gitu, kayak kurang enak dilihat. Next project untuk motor gue, palingan gue kayak benahin kaki-kaki sama rem lagi kali ya, sama aksesoris yang lumayan kelihatan kali ya. Gue pengen banget depan itu pakai Brembo 4 pot, belakangnya Brembo 2 pot, yang tulisannya merah tuh abu-abu ituannya tuh. Paling kayak kaki-kaki depan pengen gue tambahin borgol shock lagi, biar awet aja gitu shock breakernya, sama biar stabil juga. Paling sama hand grip kali ya, sama jalurnya tuh gue pengen pakai jalur R3. Hand gripnya gue bingung nih antara pakai Haris yang karbon atau enggak pakai Ariat. Domino juga boleh sih, itu tiga-tiganya menurut gue cakep, tapi ntar lah itu gue pikir-pikir dulu lebih mendingan yang mana, sama nyamannya juga kan, lebih enak yang mana, lebih nyaman yang mana. Ngomong-ngomong, motor gue ini CKD ya, jadi kalian jangan ketipu sama tulisan itu sama ini nih, itu tuh cuman bikinan doang. Aslinya tuh tulisan di sana kalau nggak salah Kawasaki, di sini tulisannya RR warna hitam stikernya. Ya gimana sih, Ninja CKD 2011, terus yang di situnya ada stiker Jepang. Pokoknya cemong-cemong lah situ, banyak stiker. Ya udah, kebetulan gue dapetin motor udah kayak gini nih stikernya, udah KRR, ZX. Gue kayak suka aja sih, kayak simple aja. Gue juga kepikiran ke depannya gue pengen ngerapihin, mungkin di kamera nggak kelihatan ya, sebenarnya motor ini ada beberapa sektor tuh yang catnya udah buram. Maksudnya ya udah kurang aja lah menurut gue, tapi itu biarin dulu, itu masih nanti lah. Terus gue pengen stiker KRR-nya itu gue ganti jadi tulisan Ninja, jadi kayak Ninja RR yang tahun 2005 kali ya, yang masih yang kayak CBU tuh, tapi ya itu Ninja setelah inilah pokoknya. Di sini tulisannya RR, di situ tulisannya Ninja. Itu gua kepikiran pengen buat kayak gitu. Sama yang tadi paling nggak tahu dinaikin pernis lagi, bagian-bagian yang udah kurang itulah catnya, kurang bagus, atau sekalian gue repaint aja. Tapi dengan dia yang kayak gini nih, menurut gue sih masih oke lah untuk sekarang masih bisa gue nikmatin dulu. Lagi pula kan yang bagian cat yang udah agak kurang kan cuman sedikit doang, nggak kayak semuanya udah belel gitu loh. Kalau kayak gitu sih gue repaint semua. Harapan untuk Ninja gue, harapannya jangan terlalu sering mampir pom bensin kali ya. Ya nggak bercanda, nggak apa-apa lah terlalu sering masuk pom bensin. Soalnya kan mau gimana, emang boleh dibilang Ninja RR ini cukup boros lah ya. Apalagi karbunya kan udah gue ganti, tetap kayak gini ya. Soalnya kenapa tetap kayak gini, alhamdulillah gue pakai motor ini nggak pernah yang mogok-mogok di jalan tiba-tiba masalah atau gimana-gimana. Gue mau si Ninja gue ini ya terus kayak gitulah, nggak ngerepotin. Satu kata untuk Ninja gue adalah thank you. Karena boleh dibilang Ninja gue ini adalah salah satu dari jerih payah gue kali ya, semenjak 5,5 tahun yang lalu, semenjak yang cerita bokap gue sama gue ngelihat pameran Kawasaki Ninja itu. Dan bagi gue Ninja ini adalah piala gue sih, yang udah gue perjuangin semenjak ya udah lama itu. Thank you banget buat mekanik gue yang di daerah Simpruk, udah banyak gue repotin banget ngebenahin motor gue sampai nyari penyakitnya segala macem. Thank you juga buat Mas Gilang, lu udah banyak banget bimbing gue, dari mulai gue tanya-tanya nih Ninja kayak gimana, tipe ini kayak gimana, lu udah mau jawab.
Pokoknya lu udah ngarahin gua ke aliran yang bener lah saat gua main Ninja ini. Dan gak lupa, thank you banget buat Shifter Media udah nyempetin waktunya. Dan thank you banget buat Minimalis Kopi. Thank you banget. Makasih.